Soal pertama yaitu, jelaskan hakikat pembelajaran akidah akhlak di madrasah serta uraikan landasan teologisnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menurut Anda, mengapa pembelajaran akidah akhlak menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter peserta didik? Jawabannya, hakikat pembelajaran akidah akhlak di madrasah adalah proses pendidikan yang bertujuan menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membentuk perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran ini tidak hanya meningkatkan kepada pengetahuan, tetapi juga pembiasaan sikap dan karakter Islam peserta didik. Landasan teologisnya dalam Al-Quran seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak dan ketakwaan menjadi ukuran kemuliaan bagi seorang manusia. Mengapa akidah akhlak itu penting? Karena membentuk keimanan yang kuat serta menjadi benteng moral di tengah perkembangan zaman dan pengaruh negatif lingkungan. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara kompetensi inti atau kompetensi dasar pada kurikulum sebelumnya dengan CP atau ATP pada kurikulum Merdeka dalam pembelajaran akidah akhlak. Kemudian jelaskan bagaimana hubungan antara CP, TP, ATP dalam perencanaan pembelajaran berbasis OBE. Jawabannya yaitu pada kurikulum 2013 digunakan KI atau kompetensi inti dan KADA sebagai kompetensi dasar, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan CP capaian pembelajaran dan ATP alur tujuan pembelajaran. KI dan KD lebih terstruktur per kelas dan fokus pada penguasaan materi, sementara itu CP dan ATP lebih fleksibel berbasis fase dan menekankan pada pencapaian kompetensi siswa secara mendalam. Dalam pendekatan OBE, CP menjadi kemampuan akhir yang harus dicapai siswa. PP adalah tujuan spesifik tiap pembelajaran. ATP adalah susunan TP secara sistematis agar CP dapat tercapai dengan baik. Soal yang ketiga yaitu analisis karakteristik psikologis sosial dan religius peserta didik madrasah yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran akidah akhlak. Jelaskan pula implikasinya terhadap pemilihan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Jawabannya yaitu peserta didik madrasah memiliki karakteristik seperti psikologis, sosial, dan religius. Psikologis yaitu emosi yang belum stabil dan sedang mencari jati diri. Sosial, senang berinteraksi dan dipengaruhi lingkungan pertemanan. Religius, setiap siswa memiliki tingkat pemahaman agama yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut membuat guru perlu memilih strategi pembelajaran yang aktif dan menarik seperti diskusi, problem-based learning, dan project-based learning. Pendekatan student-centered dan kontekstual juga penting agar siswa lebih mudah memahami dan mengamalkan nilai akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan pentingnya internalisasi nilai iman dan akhlak dalam kehidupan peserta didik di era digital saat ini, serta berikan contoh konkret perilaku remaja masa kini yang mencerminkan pengamalan nilai akidah dan akhlak, serta contoh penyimpangan moral yang sering terjadi di media sosial. Jawabannya, di era digital, peserta didik sangat mudah menerima berbagai informasi dari internet dan media sosial. Karena itu, pentingnya internalisasi nilai iman dan akhlak sangat penting agar mereka mampu menggunakan teknologi secara bijak. Pentingnya internalisasi
terdiri atas 3 hal, yaitu menjadi benteng dari pengaruh negatif media sosial, membentuk karakter yang sopan dan bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran beragama dalam kehidupan modern. Kemudian ada contoh perilaku remaja yang mencerminkan akidah dan akhlak, yaitu menggunakan media sosial untuk berdakwah atau berbagi motivasi Islami, menghormati orang tua dan guru, jujur dalam belajar dan tidak mencontek, membantu teman yang kesulitan. Contoh penyimpangan moral di media sosial yaitu ada cyberbullying atau menghina orang lain, menyebarkan hoax, mengunggah konten yang tidak sopan, ujaran kebencian dan saling mencela, kecanduan media sosial hingga lalai dalam ibadah. Karena itu, pendidikan akidah akhlak sangat diperlukan agar peserta didik mampu menjaga perilakunya di dunia nyata maupun dunia digital. Kemudian ada soal nomor 5, yaitu dalam pembelajaran akidah akhlak, guru dituntut mampu memilih model, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan student-centered. Jelaskan bagaimana penerapan model problem-based learning atau project-based learning pada materi akhlak. Sertakan contoh konkret kegiatan pembelajaran atau proyek yang relevan dengan kehidupan siswa madrasah di era sekarang. Penerapan problem based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai bahan belajar. Contoh materinya seperti akhlak terhadap teman di media sosial. Langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu guru memberikan kasus cyberbullying misalnya, kemudian siswa menganalisis penyebab dan dampaknya, siswa berdiskusi mencari solusi berdasarkan ajaran Islam, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kemudian guru memberikan penguatan nilai akhlak Islami. Penerapan project based learning juga adalah pembelajaran yang berbasis karya nyata atau berbasis project. Contoh materinya seperti akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang guru yaitu membuat video pendek tentang perilaku jujur, kampanye santun bermedia sosial, membuat poster digital tentang hormat kepada orang tua dan guru, program sedekah atau bakti sosial di kelas. Tahapan yang perlu dilakukan yaitu guru menentukan tema proyek, siswa menyusun rencana kegiatan, siswa mengerjakan proyek secara berkelompok, hasil dari diskusi kelompok dipresentasikan di depan kelas, guru melakukan refleksi dan penilaian dari hasil pembelajaran siswa. Kemudian, manfaat dari model-model ini yaitu membuat siswa aktif dan kreatif, menanamkan nilai akidah akhlak melalui pengalaman langsung, melatih kerjasama, tanggung jawab dan komunikasi, pembelajaran menjadi kontekstual dan bermakna.